Umat beriman yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi. Mari kita membuka Renungan Pagi kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hari ini, Jumat 14 Mei 2021, Pesta Santo Matias Rasul. Bacaan Injil hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 9-17. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, ada orang pernah berkata, manusia boleh berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Ada orang yang bisa saja berencana atau bermimpi ingin menjadi seorang polisi. Tidak tahunya malah jadi guru. Ada orang yang awalnya rencana ingin berdagang siomay. Tidak tahu kenapa malah menjadi Gojek. Ada orang yang maunya anak perempuan. Ujung-ujungnya malah dapat anak laki-laki. Nah, inilah situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Manusia boleh berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Dalam bacaan pertama hari ini, Kisah Para Rasul 1, khususnya ayat 24, dikisahkan tentang murid-murid Yesus yang mau memilih murid-murid yang baru. Dikatakan ada 2 orang calon yang akan menjadi murid-murid Yesus, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga Matias. Menariknya, sebelum mereka memilih, mereka semua berdoa. Mereka berdoa demikian, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, Matias pun ditambahkan ke dalam bilangan ke-11 rasul. Matias terpilih
Dan keterpilihan Matias ini berkat campur tangan Tuhan, karena Tuhan menjawab doa-doa mereka. Tuhanlah yang sungguh tahu, sungguh mengenal, sungguh mengerti apa yang dibutuhkan oleh murid-murid pada saat itu. Sebagaimana rasul lainnya, Matias pun menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta. Meskipun tidak banyak dijelaskan tentang Rasul Matias ini, tetapi ia juga mewartakan Kristus di daerah Yudea dan juga di Kapadokia dan juga di sekitar Laut Kaspia. Umat beriman yang terkasih, poin yang kita renungkan dari Injil hari ini ialah bagaimana setiap manusia mau berserah pada Tuhan. Berserah pada Tuhan artinya menyerahkan segala hidup, segala segenap diri ke dalam kuasa-Nya. Tuhanlah yang sungguh mengerti apa yang dibutuhkan manusia. Maka manusia harus sabar sambil tetap berbuat kebaikan. Active action. Bukanlah ini juga yang pernah dilakukan oleh Yesus. Yesus adalah pribadi yang aktif in action. Yesus juga berdoa di Taman Getsemani. Yesus berserah diri kepada Bapa karena Bapalah yang tahu yang terbaik baginya. Meskipun ia berserah diri, Yesus juga tetap berbuat baik. Buktinya, saat ia ditangkap, ia masih saja mau menyembuhkan telinga Malkus yang dipotong oleh Simon Petrus. Maka Yesus memberi teladan bahwa dalam menghadapi situasi kesulitan, masalah, tetaplah berserah kepada Tuhan sambil tetap berbuat baik. Nah, bahayanya manusia biasanya hanya pasrah, pasif, and no action. Hanya pasif, tidak ada tindakan apa-apa, seolah-olah menunggu keajaiban datang dari langit. Sampai terkadang manusia lupa bahwa keajaiban, berkat anugerah sebenarnya sudah ada di sekitarnya. Dalam Injil hari ini, Yesus berkata demikian, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Bapa sungguh mengasihi Yesus karena Bapa percaya. Yesus pun sungguh mengasihi manusia karena ia percaya. Dan manusia pun tinggal di dalam kasih-Nya karena manusia percaya. Nah, kepercayaan ini bisa juga dinyatakan dengan berserah padanya ketika menghadapi kesulitan di dalam hidup ini. Dan saya yakin umat beriman sekalian sudah banyak mengalami bagaimana di dalam menghadapi situasi di dalam hidup ini kita tetap percaya, kita tetap berserah diri, menyerahkan segala hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan pada akhirnya Allah pun memberikan yang terbaik untuk kita umatnya. Saya yakin dengan pengalaman-pengalaman ini, kita pun semakin percaya jika kita menyerahkan diri kita, menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan pun akan memberikan yang terbaik untuk kita umatnya, karena rencana Tuhan selalu indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat bekerja, dan sampai jumpa.